Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Syifa dari Teknologi Pendidikan S1 UTI Jakarta dengan nomor NIM 05636995. Untuk tugas 1 sesi 3, jawaban pertama adalah 3 term dalam logika adalah yang pertama term berdasarkan konotasi. Ada 2, yaitu term konkret adalah suatu konsep atau pengertian yang dapat dilihat secara realita, contohnya rumah mewah. Sementara term abstrak adalah konsep atau pengertian sifat suatu objek, contohnya kemewahan. Kita dapat melihat kemewahan itu pada rumah yang mewah. Yang kedua, term berdasarkan denotasi itu adalah dibagi menjadi 2, yaitu term umum dan term khusus. Term umum adalah konsep yang mencakup keseluruhan, contohnya universal organisme, manusia dan hewan. Sementara secara kolektif, term umumnya adalah rakyat Indonesia atau kesatuan militer atau sivitas akademika. Sementara untuk term denotasi yang term khusus dibagi menjadi 2, partikular dan singular. Yang pertama adalah partikular, mengacu pada sebagian tertentu, misal beberapa mahasiswa. Sementara kalau singular atau individual adalah satu orang atau satu anggota, contohnya Presiden pertama Republik Indonesia atau Ketua RT 011 Kelurahan Pondok Labu. Yang ketiga, term berdasarkan predikamen dan predikabel. Predikamen itu cara beradanya sesuatu, contohnya Tuhan sebagai realita yang khas atau tidak terbatas. Yang terbatasnya adalah konsep yang mengandung ciptaannya, contohnya manusia, kucing, macan atau kuda. Predikabel adalah cara menerangkan sesuatu. Predikabel ini dibagi menjadi 5, genus, spesies, diferensia, proprium, dan aksiden. Jadi untuk genus contohnya adalah golongan manusia, golongan lebah, dan sebagainya. Untuk spesies misalkan term manusia. Yang diferensia adalah misalnya berakal bagi manusia, panas bagi api. Dan untuk proprium adalah predikat yang terlekat pada suatu diri, misalkan politik untuk manusia, putih untuk tulang. Sementara aksiden adalah sifat kebetulan pada suatu diri, misalkan kulit putih, kulit coklat, atau rambut pirang, rambut merah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bukti bentuk sesat berpikir, logical fallacy. Logical fallacy adalah kekeliruan dalam penalaran dalam membuat kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika dan juga bersifat menyesatkan. Contohnya, yang pertama, presiden negara A adalah orang dari daerah B, maka semua orang dari daerah B berhak menjadi presiden karena pintar semua. Itu termasuk salah satu contoh logical fallacy. Gimana cara menghindarinya? Yang pertama, kenali logical fallacy. Ada 3, sesat berpikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Pahami kesalahan berpikirnya. Yang kedua, periksa premis dan argumen. Apakah dasar argumennya valid dan relevan dengan yang dibahas? Yang ketiga, harus ada bukti, riset, ataupun fakta lapangan. Jadi pertimbangkan bukti yang ada, jangan hanya mengambil dari satu sampel, kalau perlu cek faktanya kembali di lapangan. Yang keempat, gunakan logika dan penalaran yang baik. Hindari emosi dan bias, gunakan akal sehat dalam menyimpulkan. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.